kerja ini perlu dilahirkan. Jadi paradigma itu yang tidak digunakan. Kalau ditanya apakah kemudian ini tidak berpihak, pada dasarnya undang-undang harus berpihakan kepada mana. Tapi kalau ekonomi motivasinya, maka otomatis ya logika ekonomi menjadi lebih kuat dalam norma hukum tersebut. Apakah kemudian Perpu Cipta Kerja itu menjadi hal yang benar? Saya menjawabnya konstitusional. Ketika kemudian sekarang sudah menjadi undang-undang, ya kita anggap persoalan Perpu Cipta Kerja itu sudah berubah menjadi undang-undang itu. Dan mengikat. Ya. Baik, ini agak menarik sih. Argumentasi Pak Dokter tadi yang menyampaikan bahwa ya tidak bisa kita pungkiri bahwa memang sometimes produk hukum itu terbentuk diterbitkan karena adanya satu kepentingan ekonomi juga. Nah, walaupun memang ada hal-hal yang terjadi yang jadi gejolak ini, ada kesenjangan, ada ketimpangan ini terkait dengan prioritas untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Enful Show bersama dengan saya host yang selalu membersamai para narasumber. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang beberapa minggu atau bulan yang lalu menjadi konsumsi publik, polemik di masyarakat, yaitu diterbitkannya Perpu Cipta Kerja oleh pemerintah yang kemudian setelah disahkan oleh DPR pada 21 Maret 2023 yang lalu. Untuk itu sudah hadir bersama-sama dengan kita ya, menemani kita dalam Enful Show, pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ibu Sina Chandra Negara SHMA, ya Associate Profesor ya Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gimana kabarnya nih Pak Dokter? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Alhamdulillah Bang sehat. Jadi kita karena beberapa waktu lalu juga itu pasca diterbitkannya bahkan disahkannya Perpu ini kita juga melihat banyak sekali juga tulisan-tulisan Pak Dokter ini di media-media, statement-statement konstitusional kan, ya sehingga kita ingin coba menggali pikiran-pikiran beliau nih seperti apa nih. Gimana nih Bang tentang Perpu Cipta Kerja yang disahkan ini? Iya, Perpu Cipta Kerja yang disahkan, yang diterbitkan oleh Presiden itu terjadi pada tahun 2022 sebetulnya. Terbitkan itu di akhir tahun 2022 karena ada pertimbangan juga ya sesuai dengan pasal 22 dasar. Memang banyak sekali para sarjana hukum yang kemudian mempersoalkan bagaimana Presiden menggunakan alasan tersebut. Apakah itu tepat ataupun tidak, itu menjadi banyak perdebatan. Tapi salah satu hal yang paling penting adalah bahwa sebelum adanya penerbitan Perpu Cipta Kerja, kita tahu ada dua fakta hukum juga lainnya, yaitu telah ada Undang-Undang Cipta Kerja sejak Oktober 2020 dan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2021 tentang pengujian formil, yang dimana pengujian formilnya itu menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 itu inkonstitusional bersyarat. Nah, dengan inkonstitusional bersyarat mengharuskan adanya tindakan-tindakan tertentu di mana syarat-syarat tertentu itu harus diterapkan apabila tidak ingin dinyatakan konstitusional. Nah, salah satu syarat-syarat lainnya ialah dimintakan untuk perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam kurun waktu maksimal selambat-lambatnya 2 tahun. 2 tahun atau 2023. Nah, kemudian di tahun 2022 selama 1 tahun hingga pada menuju tahun 2023 ada 2 hal yang bisa saya karena pertama adalah Presiden mencoba untuk mengantisipasi darurat ekonomi sebagai tindak lanjut ataupun dampak dari darurat kesehatan yang sudah mulai terasa di sektor pemerintahan, dan di saat yang bersamaan ada darurat juga lainnya, yaitu ialah dalam konteks quote unquote adalah keterbatasan waktu masa jabatan Presiden untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, karena Undang-Undang Cipta Kerja kan dulu instansi pemerintah. Jadi dengan kondisi yang 2 hal tersebut, Presiden menggunakan jalur pintas, yaitu menerbitkan Perpu
Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 yang kemudian kita bisa kenal bersama bahwa akhirnya Perpu Cipta Kerja tersebut mendapatkan persetujuan dan akhirnya terbit Undang-Undang 6 2023. Tapi Pak Dokter kalau melihat tentang siklus yang perkembangan yang terjadi di masyarakat, itu Perpu Ciptaker ini kemudian mengalami berbagai macam penolakan, bahkan hingga hari ini sudah ada pihak-pihak yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tadi Pak Dokter sempat sampaikan bahwa sudah ada telah memenuhi syarat lah untuk menerbitkan Perpu. Tapi benar juga yang menyampaikan dan menyatakan bahwa Perpu ini tidak memenuhi persyaratan dalam aspek pembentukannya gitu. Baik, menyangkut Perpu ya, kalau dia dalam bentuk Perpu kemarin, saya sempat membuat pendapat bahwa suka atau tidak suka, Perpu itu merupakan blanko mandat, bentuk konstruksi kewenangan penerbitan Perpu itu memang terletak pada Presiden secara subjektif. Presiden mau menerbitkan itu meski MK telah mengatur bagaimana Perpu itu harus terbit dan lahir, nyatanya Perpu itu secara subjektif menjadi kewenangan Presiden menerbitkan. Meskipun udah ada putusan MK. Saya dulu pernah berpendapat dalam sebuah jurnal saya bahwa putusan MK yang menyatakan MK berwenang terhadap pengujian Perpu dan membuat syarat terhadap Perpu tersebut pada dasarnya harus disupport dengan hukum acara. Nah, hukum acara MK yang menguji Perpu ini kan persoalannya tidak memberikan proses speed trial. Jadi kesimpulannya adalah Perpu tetap menjadi suatu produk yang menjadi kewenangan Presiden dan penerbitannya itu konstitusional. Satu itu. Yang kedua ialah berkaitan dengan Cipta Kerja itu sendiri. Sedari awal Undang-Undang Cipta Kerja itu terbit, memang kerap mendapatkan penolakan. Penolakan yang kerap kali muncul dibarengi dengan jumlah judicial review yang ada itu berada dan fokus di wilayah ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya secara prinsip hukum ataupun secara motivasi hukum yang ada di belakang Undang-Undang Cipta Kerja itu harus dipahami dan diamini bahwa ada pertentangan kelas antara kelas menengah ke atas yang disebutnya kita sebut sebagai kelompok pelaku usaha dalam contoh seperti itu, dan kelompok menengah ke bawah yang berposisi sebagai tenaga kerja. Nah, pertentangan antar kelas ini dicerminkan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memang memberikan posisi perbaikan iklim ekonomi bagi kelompok kelas menengah ke atas. Nah, kelompok kelas menengah ke bawah merasa dia tidak terproteksi. Sehingga memang ini menjadi motivasi yang hingga lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, apapun namanya, itu mendapatkan banyak sekali penolakan karena substansinya seperti itu. Itu yang sampai timbul opini bahwa untuk siapa Perpu ini sebenarnya. Nah, seperti itu. Tapi pada dasarnya begini, ambil contoh ini. Harus dipahami lebih jauh bahwa motivasi lahirnya suatu norma hukum, salah satu motivasi yang kuat lahir norma hukum bukan hanya politik, tapi ekonomi. Di belakang motivasi politik pun kadang-kadang ada ekonomi. Coba yang rakyat marah ini kan ekonomi ini diutamakan untuk siapa? Ya, memang demikian menjadi suatu persoalan ketika pembentukan suatu norma hukum itu harus berpihak. Sekarang begini, andaikan berpihak kepada tenaga kerja, bagi pelaku usaha ataupun kelas menengah ke atas sebagai owner dari berbagai macam sektor ekonomi akan beranggapan bahwa norma tersebut itu tidak mendukung efisiensi. Jadi beralih ke pendekatan ideologi kapitalistik efisiensi. Sedangkan di saat yang bersamaan pembentuk undang-undang melihat bahwa perlindungan terhadap kepentingan ekonomi yang lebih makro, yaitu misalnya ialah dalam konteks ini pelaku usaha, itu bisa menjadi opsi untuk meningkatkan investasi. Sehingga bayangannya ialah ketika investasi itu meningkat, dibarengi dengan kualitas investasi yang baik, maka otomatis kelas yang di bawah ini ikut terangkat. Ada kapitalistik gitu. Tapi terlepas daripada itu pilihan yang memang lumrah terjadi dalam pembentukan norma hukum. Nah, untuk konteks Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, dia membawa
garis yang demikian itu. Sehingga penolakannya maupun judicial issue yang akan banyak hadir di Mahkamah Konstitusi itu pasti di sektor tenaga kerja. Iya, karena kalau apa dilihat juga sih dari aspek ketenaga kerjaan misalnya memang banyak sekali perubahan-perubahan misalnya tentang sisi kalau bicara sisi sektoralnya misalnya tentang keterkaitan tentang TKA misalnya di situ itu lebih lebih banyak kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan Undang-Undang 13 tentang ketenaga kerjaan yang sebelumnya. Jadi begini, salah Satu satu contoh. logika berpikir berpihakan kepada kelas yang menengah ke atas adalah efisiensi dan daya saing, kata kuncinya itu. Efisiensi dan daya saing. Sehingga norma hukum yang ada adalah bagaimana menciptakan daya saing yang baik sehingga orang bisa mau berinvestasi. Dengan adanya daya saing yang baik, maka ada efisiensi. Nah, itu yang menjadi gagasan awal mengapa nampaknya Perpu Cipta Kerja ini perlu dilahirkan. Jadi, paradigma itu yang tidak digunakan. Kalau ditanya apakah kemudian ini jadi tidak berpihak, pada dasarnya undang-undang harus berpihakan kepada mana. Tapi kalau ekonomi motivasinya, maka otomatis ya logika ekonomi menjadi lebih kuat dalam norma hukum tersebut. Apakah kemudian Perpu Cipta Kerja itu menjadi hal yang benar? Saya menjawabnya konstitusional. Ketika kemudian sekarang sudah menjadi undang-undang, ya kita anggap persoalan Perpu Cipta Kerja itu sudah berubah menjadi undang-undang tahun Dan mengikat. Dan mengikat. Ya, baik ini agak menarik sih. Ya, argumentasi Pak Dokter tadi yang menyampaikan bahwa ya tidak bisa kita pungkiri bahwa memang sometimes produk hukum itu terbentuk diterbitkan karena adanya satu kepentingan ekonomi juga. Nah, walaupun memang ada hal-hal yang terjadi yang jadi gejolak ini, ada kesenjangan, ada ketimpangan ini terkait dengan prioritas untuk uh, apa tenaga kerja kan tenaga kerja Indonesia lokal tentunya dengan uh, para pengusaha ini yang kadang-kadang jadi persoalan. Namun menjadi pertanyaan efisiensi dan kemudian keberpihakan tadi sebelum ada undang-undang omnibus law, apakah peraturan-peraturan sebelumnya yang sudah ada itu tidak menjamin semua itu? Ini kan jadi pertanyaan juga ini. Sebenarnya begini, di dalam peraturan Cipta Kerja dengan undang-undang yang diubah itu apa yang mau dilakukan, apa paradigma apa yang dibawa? Misalnya kita fokus ke wilayah tenaga kerjaan. Ada upaya dari pembentuk undang-undang Cipta Kerja untuk meningkatkan efisiensi, terus kemudian meningkatkan daya saing, tujuannya adalah tarik modal. Nah, mendapatkan modal asing untuk ditanamkan di dalam negeri itu dipersyaratkan sistem iklim yang jauh membaik. Iklim yang baik itu bisa karena alasannya adanya regulasi yang memberikan kemudahan untuk pelaku usaha melakukan efisiensi. Di saat yang lain adalah sistem hukum. Nah, isu yang kemudian tidak mendapatkan banyak perhatian adalah soal kepastian hukum. Cara pandang yang digunakan ialah bagaimana kemudian sistem hukum yang ada mampu mendukung akselerasi ekonomi. Jadi misalnya ambil contoh ini, dengan adanya kepastian hukum, regulasi yang lebih sederhana, proses perizinan maupun tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk menanamkan modal itu menjadi lebih cepat, itu dianggap masih menarik. Nah, ketika minat itu datang, investasi jalan terus, maka otomatis harkat dan penciptaan lapangan kerja menjadi luas. Memang yang paling mendasar dan yang paling pasti dipersoalkan adalah bagaimana kemudian berbagai macam kemudahan maupun fasilitas dalam undang-undang yang lama, dalam undang-undang Cipta Kerja ini kok dibedakan. Terkadang nampak terlihat tidak berpihak kepada pekerja nah, itu lokal. Itu bisa dipersoalkan dengan asumsi di Mahkamah Konstitusi monggo saja. Cuman yang pasti ialah memang cara pandang berpikir makro. Kita nggak bisa mempersalahkan karena memang pada dasarnya hukum adalah bentuk keberpihakan kan. Pada siapa hukum itu menyusun dan kepada siapa hukum itu disusun.
Sebelum ada Perpu Cipta Kerja, ada Perpu nomor 1 tahun 2022. Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilu. Di dalamnya ada ketentuan tentang partai yang sudah menggunakan nomor yang sama di tahun 2019 bisa menggunakan nomor yang sama pada tahun 2024. Kan nggak genting kan? Yang kemarin iya, disahkan kemarin kayak kalau iya, nggak salah betul. Iya. Itu logikanya logika apa? Logika the winner takes all. Partai pemenang pemilu itu bisa mengusulkan politik hukum ke depan. Nah, jadi kalau untuk kasus itu juga sama kayak kita kerja, ada keberpihakan. Kemana secara hukum itu di konstitusional ya. Kalau secara hukum. Jadi hukum bagi saya setelah melihat perkembangan ini bahwa hukum itu memang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan semua pihak. Tetapi di saat yang bersamaan, hukum juga memilih cara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebelah pihak. Dan kadang-kadang cara itu tidak disukai oleh sebagian besar atau sebagian. Oleh karena itu, hukum menyediakan mekanisme hukum untuk mengkoreksinya melalui pengadilan atau melalui mekanisme politik. Karena memang sih kalau putusan ataupun kebijakan dan segala macam bentuknya itu memang pastinya kan tidak akan memuaskan semua kalangan. Pasti ada agree, disagree kan dalam persoalan tersebut. Saya masih beranggapan bahwa Perpu Cipta Kerja itu adalah tindakan eksekutifnya. Jadi Perpu Cipta Kerja adalah kebijakan politik yang dituangkan ke dalam bentuk hukum oleh presiden. Sehingga kalau kita bilang tidak ada perdebatan, dialog dan sebagainya, itu lebih jelas. Kesimpulannya adalah ketika eksekutif menguasai parlemen, ya memang proses pembentukan peraturan undang-undangan nampak nggak berimbang. Ya kalau mau parlemennya jumlahnya, anggota parlemennya, oposisinya itu jumlahnya lebih besar atau sama dengan jumlah pemerintah supaya pembentukan undang-undangnya dengan mudah terproses dan terencana seperti itu. Jadi ada syarat non hukum agar hukum bisa berimbang. Ya, memang komposisi parlemen memang kebanyakan semua kan partai-partai pengusung calon presiden kan, jadi ya konsekuensinya logisnya seperti itu. Tapi ada yang menarik nih Pak Dokter. Ini boleh dikatakan seperti executive action atau tindakan atau kebijakan pemerintah. Namun banyak sekali argumentasi yang tajam bahwa tindakan ini pertama tidak mematuhi ketentuan waktu Mahkamah Konstitusi putusan nomor 91. Kemudian ini perbuatan yang pembangkangan, disobedience konstitusional. Ini bagaimana ini pembangkangan konstitusi sampai diistilahkan sebuah pembangkangan ini kan, ketidakpatuhan terhadap MK dan konstitusi. MK membuat amar putusan yang berbunyi diberikan perintah kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki selama dalam kurun waktu 2 tahun. Dalam perbaikan itu harus dilakukan dengan standar prosedur yang baku. Putusan amar MK begitu. Nah, pemerintah hingga pada akhirnya diputuskan menerbitkan Perpu, saya yakini sekali upaya untuk melaksanakan itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi kenapa Perpu itu diambil sebagai jalan pintas? Pertimbangannya yang paling utama adalah keterbatasan waktu masa jabatan presiden. Sedangkan kalau diperbaiki dengan cara yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, mungkin anggapannya ialah tidak bisa ditempuh sebagaimana waktu yang diharapkan. Nah, oleh karena itu lahirnya Perpu. Nah, dengan lahirnya Perpu, bagi saya bicara soal putusan MK dan Undang-Undang Perbaikan 10 tahun 2020 itu menjadi nggak relevan. Karena lahirnya fakta hukum baru bernama Perpu. Apakah Perpu bisa disangkut pautkan dengan putusan MK secara langsung? Saya beranggapan tidak. Meskipun bisa dibilang bahwa Perpu bentuk tindak lanjut, tapi maksudnya kenapa bisa dibilang enggak sebagai tindak lanjut? Tidak. Kenapa? Karena alasannya MK tidak melarang secara spesifik dalam amar putusannya menggunakan Perpu. MK hanya menegaskan bahwa perbaikan melalui pembentukan undang perlu dilakukan dengan koridor yang ditentukan, adanya meaningful participation, dan kemudian perbaikan dari
putusan MK itu dilakukan dengan cara perubahan Undang-Undang 11 2020 perubahan perbaikan itu kalau masih mau menggunakan objeknya 11 2020. Tapi kalau objeknya udah berubah jadi Perpus 2020 dan kemudian sekarang di 6 2023 itu menjadi hal yang lain. Ini juga ini apa kayak kita melihatnya seperti agak menimbulkan apa ya, seperti ada aja iya mengakali, ataupun misalnya pemerintah kan tadi MK sudah mengatakan bahwa diadakan perbaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, memang kita tahu bahwa presiden memang punya subjective rights kan, ya. Atau hak untuk menerbitkan Perpu. Tapi di sisi lain DPR pun juga kan punya kewenangan untuk memperbaiki undang-undang, untuk merevisi. Nah, ini kenapa seperti misalnya pemerintah terkesan mensabotase hak DPR. Yang kedua, seperti misalnya pemerintah menerbitkan Perpu, tapi kan tidak terjadi di sana kekosongan hukum. Itu bagaimana itu? Kekosongan hukum itu persoalan yang lain yang kita akan bahas di akhir ya. Siap. Jadi begini, objek yang dipersoalkan di dalam putusan MK adalah objeknya bernama Undang-Undang 11 2020. Ya, 11. Amar putusannya ialah terhadap Undang-Undang 11 2020 inkonstitusional bersaat diminta untuk diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun. Pada tahun 2022 yang terjadi adalah Undang-Undang 11 2020 itu dicabut melalui Perpu. Iya. Ya kan amar putusan yang paling bawah itu amar ketentuan penutupnya adalah mencabut Undang-Undang 11 tahun 2020, menerbitkan Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2021. Jadi Perpunya dicabut, 11 2020 dicabut tuh. Jadi udah nggak ada hubungan lagi antara putusan MK dengan 11 2020 karena 11 2020 nya dicabut dengan Perpu tadi. Ya, secara kemudian Perpu tadi itu kemudian dibahas oleh DPR, meskipun saat ini masih diuji oleh MK, belum putus kehilangan objek, tapi kemudian sudah menjadi 6 sudah sah sebagai undang-undang. Sudah sah, dia ditetapkan sebagai undang-undang. Nah, persoalan DPR juga punya kewenangan untuk memperbaiki. Persoalannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 dulu itu adalah inisiatif pemerintah. Ya. Jadi RUU inisiatif pemerintah, DPR sebagai pembahas bersama-sama pemerintah. Nah, ketika MK menyatakan dengan amar putusannya untuk memperbaiki, beban perbaikan itu dari pemerintah. Sehingga pilihan kebijakan opsinya pemerintah menerbitkan Perpu itu adalah bagian dari strategi pemerintah. Saya menganggapnya itu sah-sah saja. Kecuali pasal 22 Undang-Undang Dasar itu dicabut. Baru masalah. Masalahnya konstitusi kita membolehkan kok. Jadi bukan ada keberpihakan saya, tetapi memang pasal 22 ini memang dari awal belangko mandat. Prof. Bagir bilang begitu dalam bukunya, dalam jurnalnya bersama Prof. Susi juga sama. Ini ada persoalan di pasal 22 yang memang subjektif. Hak prerogatif tidak bisa diganggu gugat ya. Yang terakhir adalah tadi disebutkan soal kekosongan hukum. Kekosongan hukum itu ada di tafsiran MK mengenai syarat lahirnya Perpu di putusan 138 2009. Iya, 2009. MK bilang begitu kan, ada 3 kan untuk melahirkan Perpu. Kalau MK sampai mengujinya, jadi barang itu masuk tuh ke MK diuji, MK bisa menguji dengan 3 tambahan. Tapi kalau enggak, presiden bisa nggak memikirkan 3 ini. Yang penting keluar dulu. Itulah yang saya sebut bahwa Perpu dalam beberapa tulisan saya tentang Perpu Cipta Kerja itu, suka atau tidak suka, Perpu itu adalah leadership legislation. Jadi lahir karena pola kepemimpinan presiden aja. Perpu itu tidak dipertimbangkan untuk jabatan, tapi untuk presiden tertentu. Presiden tertentu beranggapan bahwa gawat nih kalau ini undang-undang nggak beres sebelum bulan Oktober 2024, maka politik hukum saya nggak jalan. Jadi harus Perpu. Jadi dia tentang persyaratan-persyaratan yang ada itu ya itu. Iya, kalau masuk itu pengadilan.
Tapi di luar itu tidak ada yang mengikat bagi presiden. Betul. Nah, kalau ya, berkaitan masuk ke pengadilan itu masalah teknis beracara lagi. Cerdas apa tidak pemerintah dimainkan itu. Iya. Pada dasarnya semua produk hukum apapun itu dapat diadili di muka peradilan. Nah, pada saat mengadili di muka peradilan itu sudah menggunakan kemampuan teknis masing-masing pihak. Baik. Saya lihat pendapat hukum daripada Pak Dokter ini benar-benar tajam ya, dissenting opinionnya tajam sekali dari ini. Memang dari beberapa sumber-sumber internet yang coba saya baca kemarin sampai hari ini, ya masih tetap konsisten dengan argumentasi yang dibangun sejak awal ya. Ya memang saya ini kan menulis tentang Perpu ini di 3 jurnal internasional. Dan 1 jurnal nasional. Ketiga-tiganya saya selalu menyatakan bahwa Perpu ini adalah produk yang mencerminkan leadership. Sehingga ukurannya adalah leadership seseorang. Nah, dalam jurnal dan dalam tulisan saya bilang bahwa kalau orang nggak suka dengan Perpu dan cabut dengan metode lain, misalnya fast track legislation, artinya ada tahapan seperti itu, nggak bisa ujuk-ujuk terbit dulu. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Bahkan dalam bukunya Prof. Jimli di hal undang-undang, beliau itu bilang untuk menyetujui Perpu itu nggak perlu dengan undang-undang, bisa pakai Kepres aja, lebih praktis lagi, lebih cepat lagi. Intinya proses berkaitan dengan baju Perpu adalah baju yang demikian. Warga negara kita merasa di sabotase, tadi bahasa di sabotase yang legislasi itu wajar karena memang ya produk Perpu itu seperti itu. Saya yakin sekali. Kalaupun sampai Mahkamah Konstitusi mau mengadili Perpu, harus berani membuat hukum acara khusus. Harus seperti itu ya. Harus berani hukum acara khusus menguji Perpu. Misalnya Perpu sejak didaftarkan sampai putus 14 hari. MK kan tidak. Pengujian Perpu sama kayak pengujian undang-undang. Nggak sampai 14 hari, agak-agak ini kan nggak ada speed trialnya. Nggak ada speed trial, jadi panjang aja. Jadi cukup pemerintah menyatakan belum siap, memberikan jawaban, diundur lagi sidangnya. Tetapi sejauh ini banyaknya Perpu atau segala macam bentuknya termasuk Perpu Ciptaker ini, kalau dengan konsep masih ada pasal 322 UUD 45, maka sejauh itu pula sah-sah saja. Prinsipnya nggak ada Perpu yang nggak ada kontroversi, nggak ada Perpu yang aneh. Semua Perpu itu aneh. Sekarang mau bilang Perpu Cipta Kerja tidak disahkan sejak masa sidang berikutnya. Ya. Tahun 2015 ada Perpu tentang sistem jaminan sistem keuangan yang baru dicabut itu 5 tahun kemudian. Ada lagi. Jadi Perpu itu memang di dalam sistem legislasi kita dia tidak memiliki batasan yang spesifik kecuali leadership presiden. MK berani masuk ke dalamnya itu adalah hal yang bagus. Cuman kalau hukum acaranya tidak diatur spesifik, sama aja, hilang objek. Iya. Karena saya pernah menguji Perpu sebagai lawyer, dosen tapi lawyer juga, lawyer itu menguji Perpu itu 2 kali, dua-duanya saya hilang objek. Berarti saya dengan secara langsung empiris melihat bahwa Perpu itu adalah produk yang prinsip. Itu yang ditemukan soal substansi apa soal prosedural. Misalnya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang COVID. Nah, saya menguji. Tentang COVID ya. Apa hasilnya? NO. Kenapa? Ya, Perpu ya. Menjadi undang-undang. Perpu 1 2020 menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Pada saat digugat dalam proses tiba-tiba udah sah. Bisa begitu juga. Apa? Benar. Mereka itu benar. Secara fakta hukum demikian. Fakta hukum demikian. Kita mau bilang babi itu ya fakta hukumnya mengatakan demikian. Sehingga pada akhirnya mekanisme penerbitan Perpu itu adalah hal yang konstitusional. Iya. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Dengan kondisi sekarang ini kan sebenarnya kan harusnya ketika pemerintah menerbitkan Perpu, maka kan harus ada mekanisme check and balance ini. Itu ya DPR tidak serta-merta menyetujui dan seterusnya. Nah, sejauh ini kalau kita lihat Perpu-Perpu yang diterbitkan pemerintah ataupun RUU yang diterbitkan pemerintah seperti tadi sudah sampaikan juga bahwa sangat cepat-cepat disetujui oleh
diparipurnakan oleh DPR dan menjadi undang-undang. Nah, sejauh ini jadi pertanyaan saya Pak Dokter, uh, check and balance itu ada nggak sebenarnya ini Begini, untuk menutupi? kita perlu melihat bahwa Perpu itu adalah produk check and balance. Kenapa? Karena Perpu itu diterbitkan oleh Presiden, bisa dicek sekarang oleh MK, bisa dicek lagi oleh DPR. Jadi check and balance. Coba kalau kamu pasal 12 Undang-Undang Dasar, Presiden menetapkan keadaan bahaya. Contohnya adalah Kepres nomor 1 tahun 2020. Apa ada check and balance sampai sekarang? Enggak. Kepres nomor 1 tahun 2020 adalah penetapan keadaan darurat, keadaan bahaya. COVID ya. Keadaan darurat COVID. Sampai sekarang DPR bisa mengecek? Nggak bisa. Nggak ada check and Jadi balance. kalau dibilang Perpu tidak ada check and balance, tidak. Perpu justru adalah produk check and balance. Yang tidak bisa check and balance adalah pasal 12 tentang penetapan keadaan bahaya. Terbit aja langsung. Sampai sekarang ada yang mempersoalkan? Nggak ada. Iya, iya. Baru tahu juga saya tinggalin Pak Dokter ya. Gitu. Jadi konstitusi kita meletakkan Perpu sebagai produk check and balance. Bedanya alasannya. Presiden menerbitkan Perpu karena alasan hal ihwal kegentingan memaksa. Pasal 12, keadaan bahaya. Keadaan bahaya ada undang-undangnya. Undang-undang keadaan bahaya tahun 2009. Undang darurat gitu ya. Iya, sedangkan Perpu nggak ada undang-undang. Nah, ya memang presiden yang menentukan apa itu hal ihwal kegentingan memaksa. Subjective right dari presiden. Baik Pak Dokter. Kalau mau bubarin aja apa pasal 22-nya. Iya memang konsekuensi. Ganti dengan konsep fast-track legislation saya. Apalagi itu Pak Dokter konsep itu tadi? Ya di jurnal bisa dibaca. Jadi itu sebenarnya bukan konsep ya. Jadi dalam beberapa negara-negara seperti Commonwealth, seperti misalnya Amerika, Inggris, Selandia Baru, sebenarnya Prancis juga memiliki, Kolombia juga memiliki. Ada yang disebut sebagai fast track legislation, yaitu pembentukan undang-undang dengan jalur kita. Nah, pembentukan ini menurut persepsi saya susun dalam sebuah artikel jurnal bahwa ini adalah bisa dilakukan kalau datang dalam bentuk RUU inisiatif presiden. Jadi kalau presiden menganggap ini keadaan bahaya atau genting memaksa, presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang dengan dasar keadaan bahaya atau genting memaksa, meminta untuk DPR membahasnya dengan cepat. Berapa lama cepatnya? Cepatnya 30 hari. Paling cepat, paling lambat 30 hari. Boleh lebih cepat dari 30 hari. Boleh aja. Tapi itu harus dari presiden. Tapi ada prosedur pembahasan di DPR sebelum dia sah. Nah itu terjadi tuh di Amerika Serikat, Selandia Baru itu ada yang seperti itu. Nah kalau yang kita miliki kan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah, tapi kedudukannya sejajar. Iya. Jadinya dia sendiri. Tapi secara konsep tadi sudah agak punya similaritas ya, persamaan ya. Ya, yang cuma nomenklatur aja ya, nomenklatur. Yang membedakan kalau Perpu itu terbit dulu, baru dibahas oleh DPR. Kalau sama-sama dibahas dulu ya. Dibahas dulu, baru terbit. Iya. Jadi kayak agak mekanisme pembuatan undang-undang juga ya dibahas. Cuman waktunya ditentukan. Kilat kan? Paling cepat 30 hari. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah bersamai kami di Info Show membagi pencerahan hukum tentunya, dan menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh beliau, memberikan kita second opini ya, yang selama ini kita juga kadang-kadang juga tidak menerima argumentasi yang lain ini, karena seakan-akan yang menjadi mayoritas sudah menjadi sebuah tolak ukur sebuah kebenaran ini. Ternyata juga perlu dilihat secara dalam sumber-sumber yang lain supaya ada pembedanya gitu. Terakhir Pak Dokter closing statement ini tentang pembahasan Perpu Ciptaker, harapan yang akan dilakukan Pak Dokter dengan melihat Perpu Ciptaker hari ini dan kedepannya itu akan seperti apa? Bagi yang tidak puas terhadap pembentukan Undang-Undang 6 2023 masih bisa mempersoalkannya di muka Mahkamah Konstitusi. Bisa mempersoalkannya baik itu aspek formilnya maupun materialnya, sehingga seluruh warga negara yang meranggapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja 2023 ini inkonstitusional dan sebagainya masih punya hak untuk mempersoalkan itu.
Tapi kesimpulan lagi di masa akan mendatang bahwa pada dasarnya jabatan publik yang berafiliasi dengan kewenangan pembentukan undang-undang ya perlu direbut kalau ini kepentingannya dijadikan sebagai dasar akhirnya Terus berpolitik berarti ini. ya pada dasarnya seperti itu. Karena pada akhirnya dalam keadaan tertentu hukum harus dipahami motivasinya, bukan argumentasi hukum. Motivasinya apa? Motivasi hukum itu sama seperti motivasi ilmu lain, ekonomi. Tapi ekonomi bukan dalam artian pemenuhan duit, tapi bagaimana pemenuhan kebutuhan manusia dengan resource atau sumber daya terbatas. Jadi tindakan tertentu. Itu siap. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah bersama-sama membagi pencerahan. Kita doakan semoga Pak Dokter sehat-sehat selalu, segala urusannya mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan kedepannya semakin berjaya lagi, terutama dalam mencerdaskan, menjadikan tempat-tempat dimanapun beliau berada, terutama di kampus-kampus sebagai tempat untuk menciptakan nuansa akal sehat. Banyak. Sekian ya, kita jumpa dalam Info Show. Bagi kawan-kawan yang menyaksikan diskusi kita hari ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan apapun yang bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.